Seven Niners. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan sistem kerja outsourcing dan freelancing. Apa perbedaan kedua sistem kerja tersebut? Sebelum masuk ke pembahasan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari masing-masing sistem kerja tersebut. Dalam dunia kerja, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah outsourcing dan freelancing. Keduanya muncul bergantian seiring dengan kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta merupakan suatu sistem kerja yang secara teknis hanya digunakan untuk kebutuhan dan ruang lingkup waktu tertentu saja. Apa itu outsourcing? Pada dasarnya, outsourcing adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh tenaga ahli dari pihak luar atau vendor yang tujuannya untuk melengkapi kebutuhan tim. Dalam proses outsource tersebut, hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak biasanya terekam dalam sebuah kontrak kerjasama, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak vendor maupun perusahaan memiliki kedudukan yang setara karena didasarkan pada asas kerjasama atau kemitraan. Selanjutnya, apa itu freelancing? Freelancing atau yang biasa disebut penggunaan tenaga lepas adalah kegiatan seseorang yang menawarkan layanan dan menghasilkan upah per proyek dari berbagai klien dengan keahlian tertentu. Freelancer biasanya bekerja sendiri, tidak terikat waktu, dan memiliki kebebasan dalam bekerja. Jika dulu freelancer dianggap sebelah mata, maka seiring dengan perkembangan zaman, pekerjaan ini mulai mendapat pengakuan hingga akhirnya banyak orang yang ahli profesi menjadi pekerja lepas. Setelah memahami definisi dari masing-masing sistem kerja tersebut, lalu muncul pertanyaan, apakah perbedaan di antara keduanya? Manakah yang lebih baik antara outsourcing atau freelancing? Pertama, dalam hal perjanjian kerjasama, seorang freelancer biasanya cenderung untuk tidak memiliki kewajiban untuk menandatangani syarat dan ketentuan yang berlaku dalam proses kerja yang akan dilakukan. Syarat dan ketentuan di dalam kontrak kerja tersebut biasanya berbentuk SLA. SLA atau Service Level Agreements merupakan kontrak kerjasama antara vendor dan perusahaan sebagai referensi atau acuan yang menginformasikan sejauh mana tingkat layanan yang wajib diberikan oleh vendor atau penyedia layanan kepada suatu perusahaan, sehingga penyedia wajib untuk memenuhi persyaratan yang disebutkan di dalam SLA. Dan freelancing cenderung tidak memiliki atau menggunakan prosedur tersebut. Sedangkan pada outsourcing, setiap vendor wajib mengikuti protokol tersebut dan mematuhi syarat dan ketentuan serta SLA yang ditandatangani. Kedua, dalam hal transparansi, pada model outsourcing, semua proses dan pencapaian dalam pelaksanaan proyek sangatlah transparan dan bisa dipantau oleh perusahaan. Hal ini didukung dari bukti atau evidence yang dilaporkan kepada perusahaan secara berkala dari tiap kemajuan pekerjaan yang dilakukan, sehingga prosedur pekerjaan akan mudah dikendalikan dan memudahkan dalam project delivery kepada perusahaan. Sedangkan pada model freelance, seorang freelancer tidak mempunyai kewajiban atau obligasi untuk menyelesaikan proyek serta melaporkan kemajuan proyek tersebut. Hal ini tentunya akan menyulitkan perusahaan dalam memantau dan memastikan jalannya proyek agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi. Ketiga, dalam hal pengalaman, seorang freelancer bisa saja tidak memiliki pengalaman substansial di bidang penyediaan talent ini, sebab mereka biasa bekerja sendiri dan tidak terikat dengan tim. Sedangkan penyedia jasa layanan outsourcing biasanya telah memiliki tim yang lengkap dan bekerja untuk mengelola staf yang menangani proyek agar siap sedia dan memiliki performa yang baik saat bekerja dengan perusahaan klien. Keempat, dalam hal fleksibilitas. Pengurangan dan penambahan staf yang mudah memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam tim. Bila perusahaan menggunakan freelancing sebagai solusi tim, pada saat seseorang atau beberapa freelancer yang dipekerjakan kinerjanya menurun atau tidak dapat mendeliver proyeknya dengan baik, maka perusahaan tidak dapat menggantinya dengan freelancer yang lain. Satu-satunya jalan adalah dengan menambah freelancer lagi untuk menutupi kekurangan tersebut. Berbeda halnya dengan outsourcing, perusahaan dapat mengajukan permintaan penggantian talent kepada penyedia jasa outsourcing
bila perusahaan menilai talent yang direkomendasikan ternyata belum sesuai dengan ekspektasi dari sisi kinerja dan hasil yang dikerjakan selama proses penempatan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk dapat menghemat biaya perekrutan. Yang terakhir, yaitu dalam hal jaminan kualitas. Salah satu benefit dari penggunaan outsourcing dalam penyediaan talent atau augmentasi staff diantaranya adalah memungkinkan perusahaan untuk memperoleh staff yang diinginkan sesuai skill dengan kualitas yang terjamin. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam memperoleh staf yang terampil dengan kinerja yang optimal sehingga dapat meningkatkan keberhasilan proyek. Sedangkan pada proses freelancing, sejak proses perekrutannya pun tidak ada pihak yang dapat menjamin kualitas dari freelancer itu sendiri. Tidak ada pihak yang akan mengakomodasi, menangani, dan mengawasi performa dan hasil kerja freelancer selama proyek berjalan. Sebab freelancer bersifat bebas dan bekerja sendiri yang bahkan tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan proyeknya. Hal ini tentunya akan merugikan perusahaan sebab dapat meningkatkan risiko dan akan berdampak negatif pada proyek yang tengah berjalan. Jadi, outsourcing dan freelancing adalah sebuah alternatif solusi yang dapat digunakan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan staf dalam tim. Dari semua pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan outsourcing lebih menguntungkan mulai dari hal perjanjian kerjasama hingga jaminan kualitas yang bisa diberikan dalam membantu kebutuhan bisnis perusahaan untuk mencapai keberhasilan proyek.